Sebelum kita ngaji bersama-sama, kita membaca doa sholawat asnawiyah sesarengan. Ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turatala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turatala. Warzuq bifamil anbiya lana wa ayyaman tala. Warzuq bifamil anbiya lana wa ayyaman tala. Thabbit bihi imanana dunya wa ukhra kamila. Thabbit bihi dunya wa ukhra kamila. Aman aman man Indonesia Raya. Aman 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 Indonesia Raya. Aman amin 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 amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin 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 amin. Wa ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngelajengaken ngaos kita, namun saat menikah jamaah haji Indonesia sampun selesai melaksanakan puncak ibadah hajinya. Puncak ibadah haji itu di Arafah. Jadi al-hajju Arafatun, haji itu di Arafah. Arafah itu 21 kilo di sebelah timur Ka'bah atau Makkah. Jadi Arafah itu di sebelah timur Makkah 21 kilo. Kisah haji Arafah kemudian ke barat ke Musdalifah
kemudian ke barat lagi ke Mina, kemudian kembali lagi ke Mekah, perjalanan berputar ke timur, balik lagi. Itu adalah perjalanannya Nabi Ibrahim, perjalanan Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa ibadah haji harus ke Arafah? Salah satu referensi, pilih Arafah itu bermakna mengerti, ta'rif, arif, mengerti. Mengerti apa? Bahwa ketika Nabiullah Ibrahim di dalam mimpinya diminta untuk menyembelih anaknya, Nabiullah Ibrahim ada perasaan ragu. Ragu itu dalam bahasa syariat ada yang menyebutnya tarwiyah, perasaan ragu. Maka ada puasa tarwiyah, itu puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Tarwiyah itu artinya ragu, bimbang, apakah ini perintah dari Gusti Allah, apakah ini hanya mimpi biasa. Tapi ketika tanggal 9 sampai di Arafah, Nabiul Ibrahim mengerti sudah bahwa ini benar-benar perintah dari Gusti Allah. Intinya perintah nyembelih Ismail itu bukan karena pengen Ismail terbunuh, tidak. Ismail itu biar mati, tidak. Tapi intinya adalah menguji Ibrahim, apakah Ibrahim itu mencintai Allah dengan perintahnya, atau lebih mencintai, menyayangi anaknya dengan tidak mau perintah, menjalankan perintah Allah. Menguji Ibrahim, Allah menguji Ibrahim, apakah benar-benar Ibrahim itu lebih mencintai saya daripada dunia yang bernama Ismail. Maka ujiannya luar biasa. Ibrahim, bunuhlah, sembelihlah Ismail dalam rangka menguji. Tapi karena bapak itu sayang sama anak, ada perasaan ragu, apakah ini benar-benar ujian dari Gusti Allah atau setan saja yang menyelinap di mimpi saya. Akhirnya di Arafah itulah Nabiullah Ibrahim mantap, mengerti, maka disebut dengan Arafah, ngerti, mantap. Nek penyembelihan Ismail adalah perintah dari Gusti Allah untuk mengujiku. Maka karena Nabi, ujian seberat apapun saya jalankan ya Allah, walaupun dengan berlinang air mata, dengan tangisan karena putra yang lama, karena sudah lama tidak punya putra, diberi putra, baru saja putranya itu mampu bilang abah, 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 sudah diuji oleh Allah, disuruh menyembelihnya. Maka sebagai manusia menangis, dalam tangisan kembali ke Mekah niku digoda setan di Mina, bahkan sempat menginap bermalam atau mabit di Muzdalifah. Kemudian paginya sampai Mina, di Mina digoda setan. Ibrahim, kasihan anakmu, kasihan istrimu yang melahirkan, jangan kau lakukan. Maka dilemparlah 7 kali, yang sekarang menjadi lempar jumroh. Dari lempar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Jadi perjalanan Ibrahim dari Mekah, tarwiyah jalan ragu, sampai Arafah mantap di sebelah timur. Kemudian perjalanan balik ke Mekah lagi, mabit di Muzdalifah. Kemudian sampai di Mina digoda setan sampai 3 kali, dilempar 7 kerikil, ada lagi dilempar 7 kerikil. Tidak, saya akan melaksanakan perintah Allah sampai 3 kali, baru sampailah di Mekah, di dekat Ka'bah, dijalankanlah itu. Tapi diganti dengan domba, karena keinginan Allah bukan untuk mematikan Ismail, tapi hanya menguji keimanan
atau kecintaan Nabiullah Ibrahim Khalilullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim membuktikan bahwa untukmu ya Allah apapun saya lakukan, menyembelih anak yang saya cintai saya lakukan karena perintahmu ya Allah. Ini pengorbanan yang luar biasa. Nah, jenengan sekarang juga diajarkan syariat untuk berkorban, lebih mencintai Allah atau lebih mencintai dunia. Nah, dengan kambing, dengan kerbau atau yang bernyawa lainnya gitu kan. Ini syariat yang dijalankan menjadi haji. Maka al-haju arafatun, haji itu di Arafah. Sakit ya harus di Arafah, karena inti dari haji adalah berada di Arafah. Inilah pembeda antara haji dan umroh, karena umroh itu tidak ada ritual di Arafah, kemudian di Musdalifah, Mina, tidak ada. Yang ada hanya di Makkah saja atau di komplek Ka'bah saja. Dan hari ini semoga saudara-saudara kita yang menjalankan diberi haji mabrur, diterima amal semuanya. Karena di Mekah itu sholat sekali di Mekah pahalanya 100.000 kali dibanding dengan masjid tidak di Mekah. Ini banyak digunakan untuk mengkontok sholat. Maka banyak orang yang setelah sholat maghrib sholat lagi dalam rangka nopo jenengan kula mengkontok mungkin riyen niku. Nah, ketika mengkontok sekali itu pahalanya bisa 100.000 kali. Berbuat baik, membaca Quran, khatam sekali sama saja dengan khatam 100.000 kali. Ini pahala-pahala orang yang mempunyai fadl bisa berangkat haji. Semoga jamaah Al-Karim bisa menunaikan ibadah haji semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bercerita peristiwa di Arafah, ada sebuah kisah hukiyah dan ceritaake anna Ibrahima sapa setuhune Syekh Ibrahim rahimahullah. Ada seseorang yang bernama Ibrahim. Ini bukan Nabi Ibrahim, kebetulan namanya sama. Ada seseorang yang bernama Ibrahim rahimahullah. Kana iku ana sapa Ibrahim ana wakifan wong kang wukuf bi Arafatin ana ing padang Arafah. Seseorang bernama Ibrahim sedang wukuf di padang Arafah. Wa fi yadayhi lan iku tetep ing dalem tangan lorone Ibrahim, di tangannya Syekh Ibrahim ini sab'atu ahjarin, sab'atu utawi pitu ahjarin, pira-pira watu, menggenggam batu, 7 batu, rencana untuk digunakan untuk melempar jumroh. Biasanya sekarang ambilnya di Musdalifah. Ini di Arafah sudah siap, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Ambil di sepanjang jalan ketika menuju ke Arafah juga tidak apa-apa. Menuju ke Musdalifah tidak apa-apa, di Musdalifah juga tidak apa-apa. Ambil atau di tangannya ada 7. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Ibrahim laha marang sab'atu ahjarin, watune itu diomongi, ayyatuhal ahjaru, hai watu sing tak gawa, watu pitu itu, ishadi neksenono sira, ini setuhune ingsun Syekh Ibrahim, aku lu iku ngucap ingsun la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat. Jadi berbicara kepada 7 batu, watu, hai watu sekseni ya, watu pitu,
waktu siji diambil sekseni ya aku maca syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ambil lagi batu lagi sekseni aku maca la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, ambil 7 lagi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai 7 batu. Setelah selesai 7 batu dibacakan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fanama mongko tilem mongko turu sapa Ibrahim tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi, ketika tidur faro'a mongko ningali sapa Ibrahim fi manamihi ing dalem turune Ibrahim, artinya bermimpi di dalam tidurnya, annal kiamata setuhune dina kiamat qad qomat iku teman-teman wis jumeneng, qomat jumeneng apa yaumul kiamah, bahwa ketika Syekh Ibrahim setelah berbicara dengan 7 batu yang dibuat melempar jumroh itu, diwacakno la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, tilem di dalam mimpinya bermimpi bahwa hari itu adalah hari kiamat. Wa annahu lan setuhune Ibrahim iku husiba dan hisab sapa Ibrahim, husiba dan hisab sapa Syekh Ibrahim, wa umira lan den perintah sapa Ibrahim bihi wa annahu lastudu Ibrahim husiba ikutun hisab sapa Ibrahim, wa imirolan diperintah sapa Ibrahim ilan nari marang neraka. Di dalam tidurnya Syekh Ibrahim itu seolah-olah hari itu adalah hari kiamat, dan anehnya Ibrahim yang sedang ibadah haji di Arafah itu disuruh ke neraka, silahkan ke neraka. Fadhahabu mongko podo lungo sapa malaikat bihi kelawan Syekh Ibrahim ila babi minan nar, ila babin marang siji pintu minan nari saking lawange neraka, diantar malaikat menuju ke neraka. Sampai di salah satu pintu di depan neraka, faidha hajarun mongko faidan mongko dumadaan hadir ono hajarun opo pintu mintil kal ahjari saking mengkono-mengkono watu. Di pintu itu ternyata ada batu. Alko tibo nafsahu, tibo apa watu nafsahu ing awak dhewe watu ala babin nari ing atase lawange neraka. Batu tiba-tiba hadir menutup pintu neraka, menjadi batu besar jatuh di tengah-tengah pintu neraka menutup Syekh Ibrahim dan malaikat mau menuju ke dalam neraka. Fastamaat mongko kumpul malaikatu sapa malaikat al-adzabi, artinya malaikat azab yang di neraka itu sama berkumpul ala rafi ing atase ngangkat watu, berkumpul untuk ngangkat watu supaya Ibrahim tadi bisa masuk ke dalam neraka. Falam yakdiru mongko ora kuwasa sapa malaikatul azab, kumpul semua malaikat tapi tidak bisa ngangkat batu yang menutup pintu neraka. Tsumma saqahu mongko nuling giring sapa malaikat ing Ibrahim ila babin akhor marang lawang kang meneh. Akhirnya malaikat memindah Ibrahim menuju ke pintu yang lainnya.
Karena di pintu ini sudah tertutup batu dan tidak bisa diangkat oleh malaikat yang hadir di situ, pindah ke pintu yang lain. Fa'idzan alaihi hajarun akhar, seperti tadi ada batu yang menutup di pintu itu. Minas sab'ati, saking golongan watu pitu. Falam yakdiru, mongko ora kuwasa sapa malaikat ngangkat lagi, pindah lagi. Wa kana ala kulli babin hajar min tilkal ahjar, semuanya tertutup oleh batu dari 7 pintu neraka itu, semuanya tertutup oleh batu. Wahum utawi sab'atu ahjar, 7 batu itu yaquluna iku padha ngucap sapa batu pitu niku kulluhum sekabehane sab'ah hajar. Akhirnya batu-batu yang menutup 7 pintu itu tadi, yang tidak bisa memberi jalan Ibrahim menuju ke neraka itu, pada ngucap nashhadu, kula nekseni ingsun annahu stuhune Ibrahim, orang yang bernama Ibrahim itu iku syahida, nekseni sapa Ibrahim alla ilaha illallah, setuhune Nabi Ibrahim niku setuhune Syekh Ibrahim itu telah bersaksi la ilaha illallah, la ilaha iku ora ana pangeran maujud illallah kejaba Gusti Allah. Ternyata ketika Ibrahim mau dimasukkan ke neraka, pintu nerakanya tertutup oleh batu. Ternyata batu ini adalah batu yang digenggam, yang dibacakan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, yang dibacakan syahadat oleh Ibrahim itu menutup pintu-pintu neraka. Kemudian digiringlah menuju ke jannah. Ibrahim diantar malaikat untuk menuju ke, karena tertutup pintunya semuanya, akhirnya menuju ke jannah atau ke neraka. Falamma dana, mongko nalikane parek minal jinani saking pira-pira swarga, wajada mongko nemu sapa Ibrahim abwabaha ing pira-pira lawangi jannah, nemu mukhallaqatan ing dikunci. Ketika mau dimasukkan ke neraka sampai 7 pintu, ternyata pintunya ketutup watu, dan watu itu ternyata watu yang dibawa Ibrahim untuk lempar jumroh, yang dibacakan syahadat itu menutup pintu-pintu 7 pintu neraka. Akhirnya selamat dari neraka. Ibrahim menuju ke surga. Ternyata pintu surga mughallaqah, pintu surga juga terkunci. Fajaat mongko teko apa syahadatu alla ilaha illallah, datanglah makhluk yang bernama syahadat, datanglah makhluk yang bernama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Datang wa futihat lan buka apa syahadat, buka al abwabu wa futihat lan buka al abwabu apa pira-pira lawang, lawange buka kulluha sekabehane abwab. Karena datangnya syahadat itu pintunya terbuka. Maka sering kita mendengar miftahul jannah, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini di dalam mimpinya Ibrahim itu terjadi.
bahwa ketika dia diantar malaikat menuju ke jannah, pintu surga terkunci, datanglah makhluk yang bernama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadat. Datanglah syahadat dan pintu surga terbuka. Fadakhala, mongko banjur bisa melebu ar-rajulu sapa wong lanang rupane Syekh Ibrahim. Cerita ini mengandung maksud bahwa syahadat, persaksian kita itu bisa menutup pintu-pintu neraka, dan syahadat adalah pembuka pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering-seringlah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau paling singkat seperti Syekh Ibrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pembuka pintu-pintu surga. Mari kita mendawamkan untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat. Ini adalah penutup pintu-pintu surga dan pembuka pintu-pintu neraka. Dan setelah terbangun Syekh Ibrahim, maka menangislah. Perbuatan sekecil itu, artinya perbuatan sekecil itu membaca syahadat. Batu ternyata bisa menjadi makhluk penyelamat. Syahadat ternyata bisa menjadi makhluk penyelamat. Nah, untuk kita Al-Karim, jenengan mempunyai Al-Karim, adalah makhluk yang bisa menjadi penutup pintu. Nah, ini watune gede-gede ini. Ya, dibanding waktu kanggo balang jumroh alit-alit. Al-Karim niki watu. Ada batu marmer, ada batu keramik, batu apa. Dan ini adalah makhluk yang bisa jadi penutup neraka kita. Membaca syahadat nanti bisa menjadi pintu pembuka kita, pembuka pintu surga. Apa yang kita baca sekecil apapun nanti di akhirat akan menjadi makhluk. Yang sering membaca Yasin, nanti makhluk yang bernama Yasin akan bersaksi. Yang sering membaca la ilaha illallah, nanti lafaz la ilaha illallah akan menjadi makhluk dan bersaksi, menjadi penyelamat kita itu. Maka jangan abaikan sekecil apapun zikir, lafaz, sedekah yang ada di dunia ini. Semua akan menjadi saksi. Ketika kita al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ketika sudah kita tidak bisa berbicara, maka makhluk-makhluk yang pernah hinggap di sejarah kehidupan kita, makhluk-makhluk baik itu ucapan kita, perbuatan kita, atau benda-benda yang pernah berdekatan dengan kita, itu nanti akan menjadi makhluk dan bersaksi. Maka guyonannya para yai itu kan, mik ini ya, ini mik ini akan bersaksi, siapa saja yang mengucapkan kalimat thayyibah dengan mik ini akan bersaksi. Siapa saja yang akan menggunakan mik ini untuk kebaikan, maka mik ini akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Sajadah jenengan, peci jenengan, semuanya akan bersaksi. Ini ibrah
dari cerita Syekh Ibrahim niku batu kerikil saja, 7 batu kerikil ini dilempar saja ringan, itu nanti bisa menutup pintu-pintu neraka kita. Kalau kita di surga ternyata pembukanya adalah lafadz yang ringan, la ilaha illallah. Kita sepele, tapi dampaknya di akhirat luar biasa. Maka berpikirlah untuk akhirat. Kontak ini juga nanti sebagai makhluk dan akan bersaksi, saya digunakan untuk apa? Semua yang ada diri kita akan bersaksi, aku digawe opo. Ya, ini makanya setiap perbuatan kita harus kita berpikir dampaknya di akhirat. Setelah langkah kita, setiap langkah kita, ngene iki Gusti Allah seneng atau tidak. Niku harus berpikir. Setiap kita melakukan sesuatu seperti ini itu Gusti Allah suka atau tidak. Tambah modern lagi, kita punya HP. HP nanti akan bersaksi, saya digunakan untuk apa oleh yang punya HP itu. Mbah-mbah putri mboten gadah ya Mbah, bersyukur mboten usah gadah mboten napa-napa. Jadi hisapnya ringan, tidak ada nanti yang bersaksi makhluk yang bernama HP itu. Nomor kula mawon setunggal, HP kula mawon setunggal. Nek kata-kata mangke saksi ini kathah nih. Semakin banyak yang kita punyai, nanti persaksiannya semakin banyak. Semoga yang punya banyak HP ini ya semuanya bersaksi tentang kebaikan itu. Maka mari kita gunakan selalu untuk kebaikan, semuanya bersaksi. Surah Al-Mulk Tabarok nanti akan jadi makhluk yang menyelamatkan pembacanya. Apalagi kalau jenengan sering baca Qul huwallahu ahad, akan bersaksi. Kalau Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz pahalanya. Maka itu nanti akan menjadi makhluk 30 juz yang bersaksi terhadap panjenengan semuanya. Maka gunakanlah jenengan hafal Fatihah, bacalah Fatihah, karena makhluk yang bernama Fatihah nanti akan bersaksi nanti di akhirat itu. Yang baca Yasin, baca Yasin. Yang suka baca ayat kursi, baca ayat kursi. Yang bisa hafal berapa juz, bacalah itu. Nanti mereka akan menjadi makhluk yang akan menyelamatkan pembacanya, qori'nya yang akan menyelamatkan pembacanya. Ya. Semoga para jamaah semuanya bisa istiqomah dalam membaca kalimah-kalimah thayyibah dan semoga menjadi makhluk yang menyelamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis berikutnya, wa qad jaa, nah, kalau tadi tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kunci pembuka pintu surga. Maka miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu miftahul jannah, pembuka pintu surga. Maka dawamkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, minimal pada sholat kita 11 kali wiridan itu minim untuk kelas jenengan itu harus minim itu kelas jenengan, apalagi ditambah dengan wirid-wirid yang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi yang sampun torekoh, itu sudah semoga jadi makhluk yang membantu. Wa qad jaa, lan teman-teman teko fil hadis yang dalam hadis ana ustune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
Qala iku ngendika Qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong lazima kang netepi sapa man netepi al istighfar ing maca istighfar. Nah, hadis berikutnya tentang bacaan istighfar. Gunanya apa istighfar? Kalau tadi adalah gunanya lafadz atau wiridan atau membaca la ilaha illallah. Kalau kita saksikan ke sebuah benda, tasbih misalnya, tasbih jenengan nanti akan bersaksi. Tasbih bisa menutup pintu-pintu neraka. Ini tentang istighfar. Man utawi sapane wong lazima kang netepi kang langgengake sapa man al istighfar ing maca istighfar, ja'ala mongko ndadekake Allahu sapa Allah lahu marang man min kulli dhaikin saking saben-saben kerupekan makhrajan ing panggonane metu. Manfaat istighfar yang pertama adalah menghilangkan dosa-dosa manusia karena minta ampun kepada Allah, menghilangkan dosa-dosa manusia. Tapi ada dampak lainnya di dunia istighfar itu, seperti dawuh Kanjeng Nabi niki, malazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Sinten mawon ingkang nglanggengaken istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ja'ala mongko ndadekake Allahu sapa Allah lahu marang man min kulli dhaikin saking saben-saben kerupekan makhrajan ing panggonan metu, jalan keluar dari segala kesulitan. Itu istighfar. Kalau jenengan sedang sumpek, iki piye janjane ya, kebingungan dalam kehidupan, iki enake piye ya, rasane urip iku sumpek, rasane urip itu kayak penuh dengan permasalahan. Aku kudu piye iki, aku kudu piye iki, aku pengen sedekah tapi ora ana sing tanggi sedekah, aku pengen haji tapi tidak ada bekal untuk melaksanakannya. Aku kudu piye iki, aku kudu piye iki, rasane ning ati. Anakku pengen sekolah sing apik tapi aku ora ndek biaya, aku kudu piye iki. Apakah aku berdosa kepada anakku? Anakku pinter, kepengen sekolah sing apik tapi aku ora duwe apa-apa, ora iso nyekolahno. Hati terasa sumpek. Harus bagaimanakah aku? Apakah aku berdosa terhadap anak-anak sing ape sekolah tapi aku nggak bisa menyekolahkan? Aku harus bagaimana? Istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Katakan Nabi, lahu kedua wong sing sumpek iku min kulli dhaikin makhraja, akan dibukakan jalan keluarnya. Kalau kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi apapun, karena masalah itu akan selalu ada, karena keinginan manusia itu akan berbeda dengan hasilnya. Tidak semua keinginan itu akan menjadi nyata. Kita pengennya A, kenyataannya B. Kita pengennya B, kenyataannya C. Itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan manusia, dan itu butuh perasaan, itu butuh pemikiran. Maka jangan jauh-jauh dari Gusti Allah. Lewat apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti Allah akan membukakan, iki sing apik iki sing pas, iki sing bener, iki sing tepat kanggo awakmu. Sehingga kita
bisa tenang dalam kehidupan. Maka manfaat istighfar selain menghilangkan dosa-dosa nanti di akhirat, di dunia ini ada manfaatnya, yaitu untuk menghilangkan rasa atau membukakan pintu-pintu kerupakan dalam kehidupan manusia. Itu istighfar. Maka dawamkanlah, lazimkanlah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selain istighfar itu bisa membukakan jalan keluar dari segala permasalahan manusia, juga wa min kulli hammin, lan saking saben-saben susah, farajan ing bunga. Ketika kita susah, ketika kita sedih, maka jalan keluarnya adalah astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Membaca istighfar adalah menghilangkan segala kesusahan di dalam hati manusia, karena kesusahan akan selalu ada pada diri manusia. Maka monggo mendawamkan, melazimkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar itu bisa, yang pertama, membukakan jalan keluar kehidupan manusia. Yang kedua, menghilangkan kesusahan yang ada diri pada manusia. Yang ketiga, warazaqahu, lan ngrezekeni sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib, saking arah kang ora kenyono sapa man. Jadi ada 3 faidah dari membaca istighfar. Yang pertama adalah membukakan jalan pintu keluar ketika jenengan sedang buntu. Harus bagaimana? Baca istighfar, Allah akan membukakan jalan keluarnya. Ketika jenengan hati sedang sedih, sedang susah, baca istighfar, baca istighfar. Katakan Nabi, Allah akan bungahke sira kabeh. Kemudian ketika rezeki kita, rezeki itu bukan hanya maliyah, rezeki itu bukan hanya bersifat maliyah, tapi ada kalanya ruhaniyah. Ruhaniyah itu kebahagiaan, itu juga rezeki. Rih, warazaqahu, lan ngrezekeni sapa Allah. Jadi membukakan pintu-pintu rezeki kita, membukakan pintu baik maliyah maupun yang ghairu mal. Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dengan istighfar. Kalau ada yang sedang berusaha untuk membuka pintu rezeki, entah usaha atau apapun, istighfar, 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 istighfar itu. Jadi hikmah atau faidah dari istighfar yang pertama adalah membukakan jalan keluar permasalahan manusia. Yang kedua adalah membahagiakan manusia dari kesusahan. Dan yang ketiga adalah membuka pintu-pintu rezeki yang tidak dinyana oleh manusia. 3 faidah atau hikmah istighfar ini semoga bisa meresapi kita untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Semanten pengajian kita pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.